Halo semuanya, selamat datang di Bedah Kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang jujur aja cukup berat dan lagi rame banget jadi sorotan publik. Kita akan membedah anatomi dugaan manipulasi di sebuah pesantren di daerah Pati. Ingat ya, kita akan bedah ini seobjektif mungkin, murni bersandar pada kesaksian dan fakta hukum terbaru. Oke, mari kita mulai. Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah lembaga pendidikan agama yang tadinya tenang-tenang aja, tiba-tiba bisa memicu demo massa gede-gedean? Mungkin kalian sempat seliweran nonton video viral tanggal 2 Mei kemarin ya. Di situ ketua yayasan pesantrennya sampai diarak sama kerumunan warga. Kemarahan publik benar-benar pecah, sampai akhirnya sang pendiri pesantren resmi ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dari sini aja kita udah bisa nebak, ini jelas bukan insiden biasa. Nah, buat ngebantu kita memahami keseluruhan kasus ini dia peta panduannya. Kita bakal mulai dari awal mula kasusnya bisa viral, lalu masuk ke anatomi dugaan manipulasi, ngelihat skala dan sistem tertutupnya, perjuangan melawan intimidasi, dan terakhir, kita bahas status hukum terkininya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Awal mula kasus viral. Jadi gini, awalnya tuh laporan udah sempat masuk ke polisi di pertengahan awal tahun 2024 dari ayah salah satu korban. Tapi entah kenapa kasus ini sempat mandek alias jalan di tempat. Nah, karena ngerasa frustrasi, warga akhirnya meledak lewat demo massa di Pati pas tanggal 2 Mei 2024. Berkat dorongan publik yang masif ini, plus adanya intervensi dari kuasa hukum yang baru, prosesnya akhirnya jalan lagi. Sampai puncaknya di 28 Mei, sang pendiri yang berinisial AS resmi ditetapkan sebagai tersangka. Lanjut ke bagian kedua. Anatomi dugaan manipulasi. Kita akan bedah, gimana sih proses eksploitasi ini diduga bisa terjadi secara sistematis? Satu hal yang bikin geleng-geleng kepala itu adalah pola eskalasinya. Kalau kita dengar dari kesaksian para korban, tindakan ini tuh nggak terjadi tiba-tiba. Semuanya bertahap. Bahkan katanya udah mulai sejak korban masih kelas 9. Awalnya cuma permintaan remeh, kayak minta dipijetin dengan alasan tangannya gatel. Terus, pelan-pelan korban mulai diajak ke acara-acara eksklusif di luar, kayak ziarah atau selawatan. Puncaknya, korban diperintahkan tidur di kamar pendiri dengan dalih, nah ini dia, terapi penyembuhan batin. Sekarang, kalian mungkin mikir kok bisa sih korbannya nurut-nurut aja? Jawabannya ada di dugaan penyalahgunaan konsep tawadu dan tarekoh healing. Buat yang belum tahu, ini semacam konsep kepatuhan mutlak seorang murid ke guru spiritualnya. Nah, tersangka ini diduga menggunakan dalil-dalil tersebut sebagai senjata. Jadi, korban itu disugesti, ditanamkan pikiran kalau mereka itu punya penyakit dalam, kayak sifat iri atau dengki gitu. Dan tebak apa satu-satunya obat menurut dia? Ya, lewat praktik penyembuhan intim dengan tidur bareng sang kiai. Gila kan? Ini benar-benar ngejelasin kenapa para korban merasa lumpuh dan terperangkap secara psikologis. Ditambah lagi nih, ada ancaman psikologis yang bisa dibilang sangat mematikan buat seorang santri, yaitu ancaman putus sanad. Jadi, ini adalah ancaman bakal diputusnya tali keilmuan spiritual si santri. Kalau mereka sampai berani buka suara, cerita ke orang, atau sekedar nolak perintah, sanad ilmu mereka diancam bakal diputus. Coba posisikan diri kalian jadi mereka deh. Buat santri, ini adalah jebakan psikologis yang sangat ampuh buat ngebungkam. Karena yang dipertaruhkan adalah masa depan spiritual mereka sendiri. Sekarang kita bergeser ke bagian ketiga. Skala dan sistem tertutup. Siap-siap, karena angkanya lumayan bikin syok. Dugaan jumlah korbannya itu mencapai 50 orang. Ya, kalian nggak salah dengar, 50. Berdasarkan data yang dikumpulin sama ayah korban, puluhan santri diduga udah jadi korban dari oknum ini. Begitu dengar angka ini, otomatis cara pandang kita berubah kan? Ini udah bukan lagi sekedar insiden terisolasi atau 1-2 kasus aja. Ini diduga kuat adalah masalah sistemik yang skalanya masif banget. Dan logikanya gini, untuk menutupin kasus berskala masif kayak gitu di dalam sebuah institusi, pasti butuh taktik pembungkaman yang ekstrim juga kan? Diduga kuat ada praktik di mana santriwati yang hamil dinikahkan paksa sama jamaah pria demi menutup jejak. Terus pas anaknya lahir dan suami menolak mengakui, mereka dicerai dan dinikahkan lagi sama orang lain. Parahnya lagi ada laporan soal hukuman fisik, kayak pukulan keras buat santri yang nggak patuh. Dan sasaran dugaan pelecehan ini dilaporkan nggak cuma ke santriwati yang masih di bawah umur, tapi juga menyasar perempuan dewasa yang udah bersuami untuk dipanggil menemani ke kamar. Kita masuk ke bagian keempat, perjuangan melawan intimidasi. Membongkar sistem tertutup kayak gini jelas bukan perkara gampang.
Kalau kita bandingin lini masa penegakan hukumnya, kontrasnya tuh berasa banget. Di awal tahun 2024, proses hukumnya benar-benar mandek. Laporan ayah korban ibarat masuk ke ruang hampa. Nggak ada progres sama sekali. Tapi pas masuk ke pertengahan hingga akhir tahun, begitu ada kepemimpinan polisi yang baru, plus intervensi dari pengacara LBH, kasus ini langsung melesat ke tahap penyidikan penuh cuma dalam waktu 3 bulan aja. Beda banget kan? Meski begitu, jangan pikir jalannya mulus-mulus aja. Ada rintangan gede banget buat ngejegal pencarian keadilan ini. Keluarga korban dan pengacara sempat ngalamin intimidasi parah buat nyabut laporannya. Mereka diancam, kalau kasus ini dilanjutin, aib para korban bakal dibongkar habis-habisan ke publik. Nggak mempan diancam, mereka coba disogok. Ada tawaran uang damai sebesar 300 juta rupiah. Pasti tolak, angkanya dinaikin jadi 400 juta. Tapi syukurlah, integritas keluarga dan tim kuasa hukum ternyata jauh lebih mahal dari angka berapapun. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, status hukum terkini. Kalian harus tahu, paparan kita hari ini bukan cuma berdasarkan omongan kosong atau rumor. Kepolisian sekarang udah pegang bukti-bukti yang sangat konkret. Mereka udah mengamankan hasil visum medis resmi. 2 buah handphone milik tersangka juga udah disita, dan dari situ polisi berhasil mengekstraksi riwayat chat WhatsApp-nya. Nggak cuma itu, ada juga laporan pemeriksaan psikologis yang mengkonfirmasi trauma dari sekitar 7-8 korban. Jadi alat bukti hukum yang dukung kasus ini udah sangat-sangat kuat. Dan ngomong-ngomong soal ekstraksi chat WhatsApp tadi, ada satu pesan yang jujur aja bikin merinding. Bunyinya gini, temani Bapak tidur. Kalau nggak mau nanti saya ganti yang lain dan saya pulangkan. Pesan singkat ini ngejelasin semuanya. Ini mengilustrasikan dengan sangat jelas adanya dugaan koersi atau pemaksaan di bawah ancaman. Tanpa perlu mikirin detail grafisnya, dari chat ini aja kita udah bisa ngeliat bukti otentik gimana kekuasaan diduga disalahgunakan sedemikian rupa. Sebagai penutup paparan kali ini, saya mau ngajak kalian merenungkan satu kalimat dari ayah korban. Beliau bilang, jangan sampai perkara ini dinodai satu orang oknum ini mengakibatkan pondok pesantren yang lain jadi imbasnya. Keren banget ya, sang ayah ini sama sekali nggak benci sama institusi agamanya. Justru sebaliknya, beliau berjuang mati-matian supaya lembaga-lembaga pendidikan yang beneran baik nggak ikut hancur reputasinya cuma gara-gara satu oknum. Ini ngebuktiin betapa pentingnya ngelindungin integritas sebuah pendidikan. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kita semua. Apakah ketegasan hukum dalam menindak oknum itu adalah satu-satunya cara mutlak buat nyelamatin institusi pendidikan kita? Sesuatu yang pantas banget buat direnungkan. Makasih banyak udah dengerin bedah kasus kali ini dan sampai jumpa lagi.